Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang sumber kajian Islam dari Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Apa sih sumber kajian Islam dari Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad? Yuk langsung simak aja. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran dan juga posisinya. Kata Al-Quran dalam bahasa Arab berasal dari kata qoro'a yang artinya membaca. Nah, secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Adapun beberapa hukum yang terkandung dalam Al-Quran meliputi yang pertama yaitu hukum i'tiqadiyah. Hukum i'tiqadiyah ini merupakan hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, malaikat, kepada kitab-kitab, para rasul Allah, dan kepada hari akhirat. Yang kedua yaitu hukum-hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak. Manusia wajib berakhlak yang wajib dan menjauhi perilaku yang buruk. Nah, yang ketiga ini hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua, mengenai ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Nah, yang kedua yaitu pengertian al-hadis dan juga posisinya dalam studi Islam. Secara etimologi, hadis berasal dari kata artinya al-jadid, sesuatu yang baru, atau khobar, sebuah kabar. Secara terminologi, definisi hadis mengalami perbedaan redaksi dari para ahli hadis. Namun, makna yang dimaksud adalah sama. Nah, yang terakhir yaitu ijtihad. Apa sih ijtihad itu? Ijtihad adalah derivatif dari kata jahdu, berarti mengerahkan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Dalam pengertian yang umum, ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan dan energi sampai dalam batas maksimal dalam memahami suatu persoalan. Ijtihad dapat dikelompokkan kepada dua bentuk. Yang pertama yaitu ijtihad istimbati, yaitu ijtihad yang dilakukan para ulama khusus untuk mengistimbatkan hukum dari dalil. Ijtihad bentuk ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang tertentu yang dalam usul fikih disebut dengan mujtahid. Menurut jumhur ulama usul fikih, ijtihad bentuk ini mungkin saja mengalami kemadekan pada masa-masa tertentu, bila mana hasil ijtihad masa lampau masih dianggap cukup untuk menjawab masalah-masalah yang muncul di kalangan umat Islam. Yang kedua yaitu ijtihad tatbiki, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan hukum Islam. Ijtihad ini akan selalu ada sepanjang masa selama umat Islam melaksanakan ajaran agama. Nah, mujtahid yang melakukan ijtihad ini berperan untuk menerapkan hukum Islam, termasuk hasil ijtihad ulama terdahulu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sedikit tentang sumber kajian Islam dari Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.